pagi ini Sektor 21 pada tanggal 8 September 2020 melaksanakan cek ulang ke PT Cipta Pangan Aneka Pangan Prima kopi coklat yang ada di kedua kali. Minggu yang lalu saya sudah kesini ngecek karena ada pembuangan limbah di selokan yang masih berwarna coklat. Hari ini datang lagi karena memang pengaduan masyarakat masih gencar. Yang pertama masalah bau, kedua bising, yang ketiga menanyakan setelah kita ditutup lubang pembuangannya kemarin, PT ini kenapa kok bisa masih produksi terus. Disinyalir ada lubang resapan yang dibuang untuk membuang limbah ke sumber resapan tersebut. Jadi saya cek langsung, kita cek tadi ada 2 sumur. Satu sumur yang udah berizin adalah sumur pengambilan air bersih untuk produksi di sini. Yang kedua sumur imbuhan. Sumur imbuhan ini harusnya tidak ada pipa, tidak ada apa untuk mengimbangi sumur pengambilan air produksi itu. Tapi kenyataannya di sumur imbuhan itu ada pipa-pipa untuk mengambil air dan ini belum ada izinnya dari SDM ya, sehingga kami sarankan untuk pipa-pipa dan mesin yang di sumur imbuhan untuk ditarik supaya tidak ada persepsi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya cek tadi saya masuk ke pabrik, memang penggunaan air sangat kecil. Mulai dari proses pertama sampai kelima packing saya masuk tadi, ternyata penggunaan airnya masih sangat kecil, sehingga udah seminggu kita tutup lubang pembuangan limbahnya di selokan masih bisa berproduksi wajar karena memang airnya masih belum menggunakan untuk pembersihan. Tapi walaupun kecil, namanya pabrik yang pekerjaannya kurang lebih 200 orang ya pokoknya 100 lebih hampir 200 lah di sini, tetap ada penggunaan air kotor, entah untuk cuci, mandi maupun penyucian alat-alat yang lainnya. Sehingga ini perlu diantisipasi oleh pabrik ini untuk menggunakan IPAL. Memang di perencanaan pabrik di situ tidak ada kata-kata IPAL, tapi harus difilter. Ya sama aja sebetulnya. Harus menggunakan filter dan dikeluarkannya air dalam keadaan bersih. Jangankan pabrik yang pekerjaannya lebih dari 100 orang, kita aja di rumah kalau punya WC, buang kotoran, kita harus mempunyai septic tank. Masa pabrik sebesar gini tidak ada filter maupun IPAL. Jadi saya akan dorong untuk pembuatan IPAL. Mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan ini udah jadi ya Bu ya. 1 bulan ini udah jadi sehingga masyarakat tidak lagi merasa curiga dibuangnya ke selokan lagi. Terutama kita, tugas saya Citarum Harum ini adalah mengembalikan ekosistem Das Citarum. Sekecil apapun pencemaran yang keluar dari manapun, baik limbah domestik, limbah pabrik, dan lain sebagainya, harus sudah dalam keadaan clear masuk ke selokan, ke sungai-sungai kecil yang akhirnya bermuara di Citarum. Nah, ini akan saya cek terus, akan saya kontrol, sehingga hubungan pabrik ini juga tetap harus jalan, karena ini menyangkut ekonomi negara juga, tapi juga lingkungan juga harus bersih. Masyarakat sekitar juga harus nyaman dengan keadaan pabrik ini, karena sebagian kan masyarakat sini juga kerja di sini, tapi juga yang tidak kerja di sini, masyarakat lain juga merasa nyaman dengan tidak ada bising, tidak ada pencemaran lainnya. Ya, cukup ya. Dan sampai saat ini itu apa aja tadi yang dicek-cek izin-izin yang maupun yang sudah maupun yang belum berizin seperti apa? Ya kemarin juga dari sisi pembinaan pengawasan sudah melakukan pengawasan dan juga dari pengaduan juga kita verifikasi ke lapangan juga. Untuk izin-izin memang ada beberapa izin yang memang mereka belum mengantongi, dari salah satunya yaitu karena tidak ada IPAL otomatis tidak ada izin IPAL gitu ya, dan juga ada TPS juga belum berizin. Nah untuk yang terkait yang sumur ini memang di sumur imbuhan itu juga perlu izin dari rekomendasi izin dari Dinas ESDM gitu.
gitu, provinsi ya, dari provinsi Jawa Barat. Dan untuk semua teknis kemarin kita sudah melakukan pengawasan secara keseluruhan, dan memang banyak sekali temuan-temuan yang kita dapatkan terkait teknis, administrasi dan lain sebagainya. Rencananya memang dalam minggu ini akan keluar sanksi administrasi yang keluar dari pemerintah Kota Cimahi untuk PT CAPP. Sebelumnya itu sanksi-sanksi apa lagi Bu, atau kedepannya seperti apa Bu ini? Ya, sesuai dengan pengawasannya? Undang-Undang 32 2009 itu juga kan ada tahapan-tahapan yang harus kita tempuh gitu. Tahapan pertama yaitu kita keluarkan sanksi teguran tertulis, yang kedua adalah naik ke sanksi paksaan pemerintah. Nah, karena terkait masalah ini PT CAPP memang sudah mencemari lingkungan dengan bising bau dan karena ada pengaduan dari masyarakat, maka rencana kita langsung naik kepada sanksi paksaan pemerintah yang akan dikeluarkan oleh Kota Cimahi. Nah, apabila tidak diindahkan oleh PT CAPP sesuai dengan prosedur dan Undang-Undang 32, itu akan naik kepada penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau pengadilan gitu. Dan pengadilan pun ada 2 tahapan, bisa pidana dan perdata. Kan tadi kan udah penyiapan sanksi, ini udah didiskusikan sama dan limbah ini, itu ada rekomendasi apa sih Bu yang harus dilakukan selain sanksi? Kira-kira harus bagaimana? Sanksi tersebut itu di situ ada poin-poinnya Pak. Jadi bukan hanya berupa sanksi aja, tapi di situ ada kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan gitu. Salah satunya tercantum mengenai air limbah, mengenai TPS, mengenai pengelolaan udara, kebisingan, semua tercantum di situ. Dan pelanggaran-pelanggaran yang belum dilaksanakan sesuai dengan dokumen OPL yang mereka punya gitu. Di situ tercantum poin-poin dan waktu yang harus mereka laksanakan gitu. Nanti kalau sudah waktu yang terlama kita kasih, kita verifikasi ulang. Apabila itu akan dilaksanakan closing sanksi, atau apabila tidak ya itu akan naik ke tahapan selanjutnya.